bank itu lebih seneng membiayai, kasih KPR, kasih kredit ke karyawan. Karena cash flow-nya lebih gampang dihitung. Sehingga karyawan lebih mudah terjebak ke sistem yang seperti ini. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube. Hari ini kita ngobrolin sesuatu yang sudah lama sebenarnya saya ingin sampaikan ke teman-teman ya. Saya itu mengamati, kenapa ya kok ada pengusaha yang pelit? Mungkin ada atau banyak, jangan-jangan ya. Dan ada juga karyawan yang boros. Atau jangan-jangan banyak juga karyawan yang boros ya. Ini saya amatin dulu sekitar tahun mungkin 2015 ya. 2015 itu saya waktu itu ada satu karyawan gitu kan, ngobrol-ngobrol sama saya. Dia beli parfum setiap hari ke kantor pakai parfum itu, parfumnya harganya 3,8 juta loh. Wow, saya bilang parfumnya 3,8. Padahal saya aja parfumnya masih pakai Trika ya, yang disemprot-semprot ke baju itu aja udah cukup bagi saya. Dari situ saya jadi mikir, kenapa ya kok seperti itu? Nah, saya sih ada beberapa yang mungkin bisa jadi ini penyebabnya. Nomor satu adalah karyawan itu gajian rutin. Jadi cash flow-nya jelas dia. Cash flow-nya jelas sehingga dia santai aja. Uangnya habis nanti tanggal 25 gajian lagi santai. Habis lagi tanggal 25 gajian lagi santai. Yang penting saya bertahan sampai tanggal 25 selesai gitu kan. Beda dengan pengusaha. Pengusaha itu keuangannya nggak jelas. Ya kalau lagi berdagangan lagi laku, customer lagi bayar, ya invoice lagi cair, ya uangnya masuk, dapat duit, ya kan nggak bisa tiap tanggal 25 gajian gitu nggak bisa. Sehingga karena cash flow-nya karyawan jelas, sementara cash flow-nya perusahaan atau pengusaha nggak jelas, itu mengakibatkan kalau saya ngelihat ya, lebih mudah bagi karyawan untuk boros, karena uangnya udah jelas. Sementara pengusaha mikir, nanti kalau uangnya saya keluarin, uangnya masuk lagi kapan nih dari customer, dagangannya laku nggak ini? Sehingga dia lebih cenderung irit atau bahkan pelit ya kan. Nah, sementara karyawan karena gajian rutin, katakanlah tanggal 25, akibatnya dia malah sering jadi terjebak ke apa yang kita bilang seperti setengahnya kayak ijon gitu ya. Jadi menghabiskan uang yang belum dia terima karena dia merasa itu pasti akan diterima. Selama setahun ini saya bakal terima gaji segini dah. Kalau gitu uangnya saya alokasikan buat seneng-seneng sekian, buat kebutuhan sehari-hari sekian, buat kredit sekian. Jadi uangnya belum diterima, tapi sudah di planning untuk dihabiskan. Ya kita nyebutnya itu sistem ijon ya kan. Jadi belum terima pun sudah siap-siap dihabiskan. Contoh ya, gajinya naik misalnya 5 juta, jadi 10 juta misal. Dia langsung mengalokasikan kenaikan gaji saya 5 juta ini, yang 2 juta saya habiskan untuk beli cicilan mobil baru, atau cicilan rumah baru, atau cicilan peralatan elektronik baru, handphone baru. Padahal uangnya belum diterima loh teman-teman. Nah, saya lihat ada kecenderungan seperti itu. Bahkan bank-bank juga seperti itu ya. Bank itu lebih senang membiayai, kasih KPR, kasih kredit ke karyawan. Karena cash flow-nya lebih gampang dihitung. Sehingga karyawan lebih mudah terjebak ke sistem yang seperti ini. Istilahnya bahasa Inggrisnya kan spending tomorrow cash for today. Jadi uangnya belum diterima, sudah dihabisin hari ini. Nah, padahal harusnya kan kita spending today cash for tomorrow. Jadi uangnya hari ini kita simpan untuk masa depan. Ya, jadi saya melihatnya pertama adalah karyawan gajian tanggal 25 rutin itu mengakibatkan dia masuk ke zona nyaman, sudah hitung-hitungannya jelas sehingga gampang dihabisin. Sementara pengusaha kebalikan ya, uangnya nggak jelas. Oke, jadi yang nomor 2 yang saya lihat adalah karyawan gajinya relatif stabil kan, sehingga dia cenderung masuk zona nyaman dan dia menghabiskan dengan uang ini. Misalnya ya, average, ini dengan income yang sama loh average. Misalnya karyawan 20 juta average kan, tanggal 25 terima 20 juta, 25 berikutnya terima 20 juta, tanggal 25 berikutnya terima 20 juta, dia kurang lebih income-nya segitu. Nah, dia akan menghabiskan 20 juta. Sementara pengusaha sama, ini kebetulan pengusahanya juga sama, income-nya average 20 juta.
Tapi teman-teman dia naik turun gini nih. Ya Januari mungkin cuma terima 5 juta. Tapi Februari bisa terima 30 juta. Maret mungkin terima cuma 7 juta sehingga cash flow-nya loncat-loncat seperti itu ya. Akibatnya dia akan berusaha menyesuaikan dengan titik terendah. Oh, berarti selama ini aku income-nya cuma 5 juta ya. Dia tidak melihat average-nya berapa, tapi dia melihat titik terendah. Nah, dengan melihat titik terendah itu, dia berusaha menyesuaikan gaya hidupnya dengan titik terendah itu. Jadi dia tidak akan menyesuaikan gaya hidupnya dengan rata-rata, tapi akan menyesuaikan dengan titik terendah. Januari 5 juta, Februari 20, Maret 7 juta, mungkin April 30 gitu ya, average 20 lah. Tapi dia akan menyesuaikan dengan titik terendah 5 juta, sehingga dia akan cenderung pelit, karena dia merasa, oh income saya 5 juta, selebihnya itu bonus. Dia mikirnya gitu, beda dengan karyawan tadi. Karyawan karena rata-rata 20-20, dia merasa, oh income saya 20, kemudian sih saya habisin dong 20, masih kuat kok, masih berani. Nah itu menurut saya, analisa saya ya, karyawan mungkin punya problem di situ gitu loh. Beda dengan pengusaha, terpaksa ngirit ya kan, karena dia merasa, oh income saya bukan 20, income saya 5 juta, ya cuman sisanya lebih-lebih itu bonus, dia selalu mikir gitu. Nah itu menyebabkan kedua. Jadi nomor 3 teman-teman, yang saya lihat adalah pengusaha itu cenderung ekspansif. Nambah stok, nambah cabang, nambah customer, sehingga kebutuhan uangnya tinggi sekali. Dan kadang itu kalah cepat. Profitnya kalah cepat dengan ekspannya. Setahun profit katakanlah 20%, 30% dari modal, tapi ekspansinya, stoknya, ekspansi customernya, ekspansi cabangnya lebih dari itu, bisa 100%, 200%. Akibatnya uangnya kurang terus. Kalau uangnya kurang terus, dia akan berusaha ngerem pengeluaran, dikecil-kecilin, makanya diirit-irit aja lah, yang penting saya bisa ekspansi bisnis. Terpaksa ya kan, karena uangnya kurang terus. Bahkan dia cenderung untuk nutupin kekurangan kadang juga pakai kredit, ya kan? Dia ngambil kredit dari bank, ngambil kredit dari mana-mana, karena untuk ekspansi bisnis. Beda dengan karyawan. Karyawan nggak ada dong, masa karyawan, saya mau expand kerjaan Pak. Jarang. Saya sih jarang mendengar seperti itu. Itu pun kalau expand kerjaan kan, waktunya dia yang habis, bukan uangnya yang habis. Modalnya yang habis enggak kan, waktunya yang habis. Mungkin Sabtu tambah kerja, Minggu tambah kerja. Waktunya yang habis, bukan uangnya. Jadi dari situ saya ngelihat bahwa karena pengusaha cenderung expand terus, uangnya kurang terus, sehingga dia terpaksa jadi pelit. Jadi bukannya maunya dia pelit, tentu semua orang pengennya foya-foya, jelas. Tapi pengusaha terpaksa jadi pelit karena uangnya habis terus untuk ekspansi bisnis. Beda dengan karyawan. Tentu teman-teman ada solusinya ya. Jadi karyawan juga ada solusinya. Supaya teman-teman karyawan bisa ekspansi gimana? Invest dong ya. Mau invest properti, invest saham sehingga pengeluaran itu ada untuk ekspansi juga. Oke. Nah, itu nomor 3. Nomor 4 teman-teman yang saya lihat adalah pengusaha biasanya kan ngumpul dengan pengusaha ya. Nah, pengusaha-pengusaha ini kan adalah orang-orang yang memang minat untuk uang tinggi. Karena itu mereka cenderung lebih ekspansif kemana-mana, berkembang lagi. Karena ketemunya dengan sesama pengusaha, sehingga mereka punya banyak kesempatan untuk kalau ada kelebihan uang, mereka mending invest di mana, nambah bisnis apa. Beda dengan teman-teman karyawan ya. Nggak ngumpulnya malah ngomongin bisnis, ngumpulnya malah ngomong, lagi ada sale di sana, wah lagi diskon di sana. Akibatnya malah jadi semakin terjebak ke konsumerisme yang boros. Karena itu teman-teman ya, mulai sekarang pilih-pilih. Kalau ngomongin sale, ngomongin diskon, itu berarti kurang tepat. Kita mendingan cari teman yang, yuk kita sama-sama mikir, mau bisnis, mau invest apa. Ya tapi hati-hati juga, jangan invest terus nanti kejebak investasi bodong juga. Tetap belajar caranya invest yang aman seperti apa ya. Yang penting investasi, bukan spekulasi. Nah itu dari situ saya ngelihat ya hal-hal yang memungkinkan kenapa karyawan kok
boros. Tentu ini hanya ada yang boros ya. Yang karyawan yang pelit juga ada lah, pasti yang hemat juga ada. Tapi saya melihat ada kecenderungan seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Kenapa pengusaha kok pelit? Ya, tentu tidak semua pelit, ada pengusaha yang boros juga ada. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Atau teman-teman ada masukan, kenapa ya? Kok ada fenomena karyawan boros, pengusaha pelit? Nah, nanti teman-teman tulis di komen, kita ngobrol lagi di komen. Mudah-mudahan pembicaraan ini bisa membuat kita semakin berkembang dan tujuannya adalah untuk mengingatkan pembicaraan ini. Karyawan atau pengusaha sebenarnya semua punya kans untuk menjadi kaya. Tapi kuncinya adalah kemampuan mengelola uang dan kemampuan mengembangkan uang ya. Jadi kuncinya di situ teman-teman. Jangan terjebak ke labelisasi gitu kan. Wow, karyawan nggak mungkin kaya. Siapa bilang karyawan yang kaya juga banyak. Wah, pengusaha pasti kaya. Siapa bilang pengusaha yang nggak kaya juga banyak ya. Jadi kemampuan mengelola uang dan kemampuan mengembangkan uang. Oke, jangan lupa komen ya, kita ngobrol-ngobrol. Siapa tahu teman-teman ada ide-ide baru apa yang membuat karyawan cenderung boros, pengusaha cenderung pelit. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Passive Income Property. Mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.